Hai, Assalamualaikum Bunda. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan Bunda semuanya sehat ya. Buat Bunda yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh. Amin. Ini tuh sekitar jam 7 pagi gitu ya Bun. Jadi kami itu di rumah lagi kerja bakti Bunda. Beres-beres seluruh rumah untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bersuka cita menyambut bulan suci Ramadan gitu ya Bun. Rutinitas ini sudah kita lakukan bertahun-tahun yang lalu. Jadi suamiku itu bilang, kalau kita itu harus bersuka cita menyambut bulan suci Ramadan. Jangan hanya senang-senang dan bersih-bersihnya itu pas mau Idul Fitri aja. Jadi sejak menyambut Ramadan itu kita juga udah harus semangat buat bersih-bersih. Rutinitas bersih-bersih untuk menyambut bulan suci Ramadan ini agak berbeda dengan bersih-bersih yang setiap hari itu ya Bun. Karena apa? Kalau bersih-bersih setiap hari itu kan memang kewajiban kita sebagai penghuni rumah ya. Kayak misalnya nyapu ngepel lantai, ngelap-ngelap debu-debu yang ada di pajang-pajangan misalnya kayak gitu. Tapi untuk menyambut bulan suci Ramadan ini kita bersih-bersihnya lebih deep cleaning gitu loh Bun. Kayak gimana ya istilahnya, kayak sawang-sawang yang di atas-atas langit-langit rumah atau deck itu namanya ya, atau plafon itu juga kita bersih-bersihkan semuanya Bunda. Jadi agak lebih mendalam gitu loh bersih-bersihnya, nggak seperti bersih-bersih yang setiap hari kita lakukan kayak gitu Bun. Nah ngomong-ngomong Bunda ngerti nggak sih sawang ya Bun? Jadi sawang-sawang itu kayak sarang laba-laba yang ada di plafon gitu loh Bun. Itu kan kayak kalau misal dibiarkan lama, kita kalau sehari-hari kan nggak mungkin ya manjat-manjat, pasti jarang banget kan bersihin sampai ke atas-atas. Nah itulah yang kita lakukan pas bersih-bersih atau beres-beres menyambut Ramadan itu, yang kayak gitu yang kita bersihin. Nah tadi aku udah bersihin sawang-sawang yang ada di ruang tamu. Sekarang lanjut ke ruang keluarga ya Bunda, di depan TV. Nah pas depan TV ini ada 3 rak melayang di atas kursi ini yang biasa tempat kami nyantai. Nah ini buku-bukunya aku dan Pak suami waktu kuliah kami kumpulin di sini. Tapi nggak semuanya juga Bunda karena banyak banget kan. Jadi ini buat pajangan aja yang di sini. Dan beberapa buku-buku Pak suami juga yang sedang dibaca juga, itu yang di bagian rak paling bawah yang lagi aku bersihin. Jadi Pak suami itu hobi banget baca buku Bunda. Jadi misalnya kayak 1 bulan itu harus jajan buku kalau dia. Kalau misalnya nggak ada di sini, di tempat kami ini kan jarang banget ya yang buka toko buku, yang buku-buku kayak yang dicari dia kayak gitu kan. Biasanya dibilang sama aku, Bunda cariin di Shopee dong. Andalan kita ya Bun, Shopee. Bunda jangan salfok ya sama tulisan me dan family di situ, sebenarnya home ya Bun, bukan me. Aku tuh belum sempat aja mau nempelin lagi yang jatuh kemarin itu loh Bun. Itu harusnya pakai double tape kan, tapi dia tuh harus pakai double tape yang khusus gitu loh Bun, yang kayak bening gitu kan lebih kuat ya. Kemarin itu aku pakai yang warna double tape-nya warna hitam, yang kayak buat double tape listrik orang bilang kayak gitu ya. Cuman ternyata setelah beberapa bulan ya lepas juga tulisan H sama O-nya. Belum sempet aku pasang lagi Bunda. Nah kalau lemari kecil ini yang aku taruh di sini ini sebenarnya bukan punya aku ya Bun. Sebenarnya ini adalah inventaris koperasi. Nah aku itu kan bendahara koperasi Salimah ya, yang ada di sini di Sintang, di tempat aku tinggal. Jadi karena aku bendaharanya, jadinya kabinetnya tempat nyimpan berkas-berkas itu ditaruh di rumah aku. Nah ini aku lanjut bersihin area jendela yang ada di ruang, masih di ruang TV ya, masih di ruang keluarga. Ini tuh sebenarnya tadi ada horden sama ada vitrase di sini, tapi udah aku copot karena mau aku cuci. Ini karena udah lama sekali nggak aku sentuh ya Bun, debunya banyak banget di sini di batang gordennya ini juga berdebu banget. Jadi aku lap-lapin semuanya. Itu kacanya juga nanti mau aku lapin, dan aku mau ngajak anak-anak juga buat kerja bakti Bunda nanti di sini buat ngelap-ngelap kacanya, bantuin aku dikit-dikit gitu. Aku tuh udah lama sekali sebenarnya pengen ganti itu tuh yang untuk panahan itu loh Bun, yang tadi aku lap-lapin itu. Sebenarnya kan pengen aku ganti jadi kaligrafi di situ kan, atau apa gitu, bunga-bunga atau apa gitu pajangan ya, atau wall decor kayak gitu. Cuman pas aku izin sama Pak suami, dia nggak boleh, katanya biar agak maskulin gitu loh Bun ruangannya, nggak kayak kewanitaan banget, ada bunga, ada pajangan, biar agak beda gitu, ada satu aja yang kesannya maskulin katanya gitu Bun. Ya udah akhirnya aku pertahankan ya, namanya juga kita tinggal serumah ya Bun, nggak boleh egois. Jadi antara kita, Pak suami, anak-anak itu semua porsinya harus seimbang, walaupun lebih banyak bundanya atau emaknya ya yang kayak lebih mendominasi untuk memajang gitu kan, untuk membuat rumah ini kayak seperti apa interiornya, itu kan lebih kayak kekuasaannya aku gitu. Cuman aku juga nggak boleh egois dong. Kalau misalnya suami bilang
dia maunya kayak gini, kayak gitu kan. Aku juga harus mempertimbangkan dong, kan namanya juga tinggal sama-sama ya kan. Nah ini aku lanjut beresin area tangga ya bun. Sebenarnya rumah kami ini bukan rumah 2 tingkat, sebenarnya cuma rumah 1 lantai aja. Cuman pada saat pembangunan rumah, Pak tukangnya itu bilang gimana kalau misalnya ini dibikin semi tingkat aja, katanya gitu. Karena berhubung ini rumahnya lumayan tinggi, kalau misalnya dibuat semi tingkat kan bisa buat nyimpan barang-barang yang nggak dipakai di atas, katanya gitu bunda. Jadi setelah aku dan suami pikir-pikir, kayaknya oke juga nih idenya Pak tukangnya ini gitu kan. Akhirnya ya udah eksekusi deh, jadi deh kayak gini. Dan ternyata benar banget nih bun, alhamdulillah benar-benar berguna banget lantai 2 ini. Pertama, kalau misalnya aku mau jemur-jemur pakaian di atas, kalau aku jemur pakaian di luar, di belakang misalnya aku pergi nih, aku tinggalkan. Kalau hujan itu kadang-kadang kehujanan tuh, pakaiannya belum sempat diangkat, tahu-tahu kehujanan, basah lagi deh. Nah kalau aku jemur di atas, alhamdulillahnya pas aku pulang itu kan aman-aman aja ya bun. Misalnya aku nggak ngangkat misalnya saat hujan, atau memang aku lagi malas ngangkat, itu nggak apa-apa di atas kan, jadinya enak ya. Selain itu di atas juga tempat nyimpan barang yang aku jarang pakai. Kita kan orang Indonesia yang kadang-kadang di rumah bikin acara ya bun, kita punya barang yang nggak setiap hari kita pakai. Jadi barang-barang itu aku taruh di atas supaya nggak numpuk-numpuk di bawah. Ngomong-ngomong, ini anak aku lagi bantuin kita kerja bakti ya bun, bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, biar mereka juga kecipratan gitu ya bun pahalanya. Walaupun kalau anak sekecil ini ya nggak ngerti sih pahala, taunya ya disuruh-suruh gitu kan. Biasanya mungkin jengkel juga kalau disuruh kayak kita aja waktu kecil, kalau disuruh-suruh orang tua kan kadang jengkel ya bun. Nah tapi ini tuh kita ngajarkan anak, bukan semata-mata kita nyuruh mereka memperkerjakan mereka di waktu kecil, enggak. Jadi aku dan Pak suami itu kami sepakat untuk mendidik anak dengan cara seperti ini, yaitu mengajarkan mereka untuk bantuin orang tua sejak kecil. Kita juga nggak sepenuhnya menyerahkan tugas ini kepada mereka, ini hanya buat apa ya, kayak ngajarin mereka buat bantu-bantu kita gitu loh bun, istilahnya. Ya nanti juga kerjaannya juga nggak bakal beres, bakalan kita juga ujung-ujung yang menyelesaikan kan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita mendidik anak. Suami aku pernah bilang kayak gini bunda, jadi katanya jangan males bun buat ngajarin anak. Kita itu kalau mendidik anak itu emang sejak kecil, nggak bisa kita ujuk-ujuk berharap anak nanti tahu-tahu sendiri pas dewasa, itu nggak bakalan. Ya mungkin ada, tapi hanya 1 dari 10 lah mungkin kayak gitu kata suamiku. Jadi kita harus mendidik anak sejak kecil, walaupun nggak semua orang itu mau karena memang berat ya bun. Beratnya itu di mana? Misalnya gini, kalau misalnya kita nyuruh anak nih, ngajarin anak buat bantu kita, itu kan kita pasti nggak puas kan dengan kerjaan anak, karena kerjaan anak-anak itu nggak sama dengan kerjaan orang dewasa. Pasti kita akan ngulangin lagi kerjaan, jadi kerjanya kayak 2 kali gitu. Cuman kata suami aku bilang, nggak apa-apa bunda, itu tuh dalam rangka kita mendidik anak. Memang kebanyakan orang tuh nggak maunya karena nggak mau repot kayak gitu, nggak mau repot kerja 2 kali. Tapi justru demi mendidik anak-anak kita harus siap berkorban kerja 2 kali, ibaratnya kayak gitu loh bun. Nah jadi bunda-bunda, yuk kita semangat yuk buat ngajarin anak-anak kita, bantu-bantu kita. Selain itu buat mendidik mereka, itu juga bagus banget loh bun buat mereka, baik buat kehidupan mereka ke depannya kayak gitu, untuk mempersiapkan. Apalagi anak-anak yang cewek, anak-anak yang cowok juga wajib banget loh diajarin buat bantuin orang tua. Supaya apa, kalau misalnya nanti mereka udah dewasa dan udah menikah, mereka akan ringan tangan untuk bantu kerjaan istrinya. Jadi selain kitanya terbantu, anak-anak juga terbiasa untuk ringan tangan bantuin orang tua. Karena semua kebiasaan yang baik harus dimulai sejak dini. Beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan tahun ini bunda. Semangat banget ya rasanya, senang gitu kita disampaikan usianya di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita juga bisa sampai di Ramadan tahun depan ya bun. Oh iya bunda, di kesempatan ini aku juga mau minta maaf ya bun sama bunda-bunda semuanya dimanapun berada. Kalau misalnya selama bikin konten ini aku ada kata-kata yang salah atau apapun ya yang mungkin menyinggung perasaan bunda-bunda semuanya, aku mohon maaf banget. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah suci Ramadan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh khusyuk, dan bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang penuh berkah ini, amin ya rabbal alamin. Udah mau bulan puasa, masih ada nggak nih bunda-bunda yang belum bayar puasanya? Tinggal beberapa hari lagi loh bun. Kalau ada yang belum, cepat-cepat dibayar, mumpung masih ada waktu, jangan sampai ditunda-tunda. Nah ngomong-ngomong, ini aku mau lanjut beres-beres area di bawah tangga alias area TV ya bun. Jadi ini areanya kecil banget. Mau gimana lagi ya? Aku udah bingung juga sama Pak suami mau taruh di mana TV-nya. Mau ditaruh di dekat jendela situ, rasanya kurang pas aja. Masa nontonnya menghadap ke jendela gitu ya? Apalagi ini ruangan itu kan memanjang. Jadi ini tuh
kayak persegi panjang gitu ruang TV-nya Bunda. Jadi ruang TV ini tuh bisa dibilang ruang favorit kita sekeluarga Bunda. Kita ngumpul, misalnya ada keluarga datang atau teman-teman, itu ngumpulnya biasanya di sini di depan TV karena ini ruangan yang paling besar ya, ruangan ini aja kalau di rumah kita. Nah, untuk meja TV-nya itu sendiri itu aku custom ya Bun. Jadi itu kan ada kayak makaron gitu kan di bawah TV. Jadi itu tuh buat pajangan aja, maksudnya biar menyeimbangkan ada TV yang digantung gitu kan, jadi biar nggak kosong di bawahnya aku kasih kayak gitu. Bunda jangan salfok ya sama penyangga besi gorden aku yang udah miring-miring kayak gitu Bunda. Itu tuh karena anak aku setiap lewat situ tuh ditarik lagi gordennya, kalau lewat lagi ditarik lagi, jadinya miring kayak gitu Bun. Nah ini tuh Fitrase Alvin Spets dari IKEA itu ya Bun, yang sepasang yang panjang banget, pernah aku ceritain di videoku yang dulu-dulu. Cuman ini aku potong ya Bun karena kepanjangan, sedangkan lorong antara ruang TV sama dapurku ini kan nggak terlalu sepanjang gorden itu kan, bukan gorden ya, Fitrase. Bunda, aku mau nanya pendapatnya bunda-bunda dong. Sebetulnya lorong ini tuh bagusnya dikasih Fitrase kayak tadi atau dilepas kayak gini aja sih Bun? Komen ya Bun buat sarannya. Area TV ku yang sangat mungil. Ya gimana ya Bun, tempatnya juga kecil, gimana TV-nya nggak kecil, gimana meja TV-nya juga nggak kecil lah, tempat naruhnya aja cuman segini ya areanya. Banyakin syukur ya Bun, disyukuri aja semuanya. Insya Allah kalau banyak-banyak bersyukur, nanti Allah tambah rezekinya, Allah tambah lagi nikmatnya. Oke, sampai di sini dulu ya videonya Bunda. Aku mau lanjut nyuci horden sama Fitrase tadi. Dadah Bunda, assalamualaikum.